Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan melakukan podcast yang akan membahas mengenai definisi perbedaan antara alat pembelajaran, media, dan sumber pembelajarannya. Kemudian, tujuan kami untuk melakukan podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pengembangan media dan sumber belajar, yang dibimbing oleh Ibu Utin Mutia, MPD. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Iksan Syahfadil. Saya sebagai host dalam podcast kali ini, dan saya akan ditemani oleh beberapa teman kelas saya, yaitu yang pertama Arbi. Halo. Kemudian yang kedua ada Khoiria. Hai. Kemudian yang ketiga ada Adilah Ramadhani. Oke, kami dari kelas PAI 4A. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang alat pembelajaran. Nah, untuk alat pembelajaran sendiri kita akan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber kita, yaitu saudara Arbi. Nah, untuk saudara Arbi sendiri tentang alat pembelajaran ini, menurut pendapat Anda, bagaimana penjelasan atau pengertian dari alat pembelajaran yang akan kita bahas kali ini? Menurut saya, alat pembelajaran adalah suatu sarana atau benda yang digunakan oleh suatu instansi atau sekolah agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menurut Gumawam, mengenai alat pembelajaran ini adalah media atau alat yang digunakan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajarannya agar materi yang disampaikan mudah tersampaikan, ya. Nah, dengan mudah tersampaikan, ya, tersampaikan secara efisien lah, ya. Berarti alat pembelajaran ini pengertiannya sebagai penunjang lah, bisa dibilang sebagai penunjang pembelajaran dari pendidik untuk peserta didik, gitu. Ya, dengan adanya alat pembelajaran juga akan mempermudah bagi seorang pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajarannya, yang dimana itu akan mudah seorang pendidik ini dan peserta didik memahami suatu materi yang dibahas di kala itu. Berarti alat pembelajaran ini sangat penting lah, bisa dibilang sangat penting dari yang lain, gitu kan, ya, untuk suatu proses pembelajaran, gitu. Ya. Nah, kemudian itu kan termasuk dari pengertian atau penjelasan, ya. Nah, kemudian di sini saya akan bertanya tentang kan untuk alat-alat ini kan sepertinya banyak sekali jenis atau beberapa macam, terdiri dari beberapa macam, gitu kan, untuk alat-alat ini. Nah, menurut Anda sendiri yang paling umumnya alat-alat pembelajaran ini ada apa saja? Nah, untuk alat-alat ini yang alat-alat yang menggunakan di dalam media pembelajaran antara lain, yang pertama itu bisa seorang pendidik ini menggunakan media asli, yang dimana media asli ini contohnya adalah buku, papan tulis, spidol, dan yang lainnya. Ada juga seorang pendidik ini biasanya menggunakan proyektor. Karena perkembangan teknologi, seorang pendidik juga bisa menggunakan proyektor dalam proses pembelajarannya, yang dimana di situ akan ditampilkan suatu gambar atau materi yang akan disampaikan ke peserta didiknya. Ya, seiring dengan berkembangnya teknologi juga kan alat-alat untuk pembelajaran bisa jadi penunjang yang sangat baik atau efektif untuk pembelajaran dalam kelas, begitu kan, biasanya. Ya, selain itu juga ada juga alat-alat yang digunakan. Contohnya itu gambar, sketsa, maupun itu termasuk alat pembelajaran juga, ya, berarti ya. Ya. Oke, mungkin cukup Arbi dari penjelasannya. Oke, mungkin itu beberapa penjelasan dari saudara Arbi tentang mengenai alat pembelajaran. Itu beberapa pengertian atau penjelasan dari pendapat Arbi sendiri dan jenis-jenis alat pembelajarannya. Nah, kemudian di sini kita akan beralih topik atau pembahasan, yaitu kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran bersama saudari Khoiria. Nah, menurut Anda sendiri tentang media pembelajaran ini, bagaimana penjelasannya atau yang Anda ketahui lah menurut pendapat Anda? Coba jelaskan. Nah, di sini kan definisi media pembelajaran ini kan sangat banyak kan. Di mana media pembelajaran ini yaitu metode atau alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, menurut para ahlinya yaitu kata Fuad Hasan nih, beliau mengatakan media pembelajaran itu yaitu alat atau benda yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi komunikasi
yang mana digunakan untuk membantu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan baik, efektif, dan menyenangkan. Mungkin hanya Berarti itu. media pembelajaran ini kurang lebih sama dengan alat pembelajaran yang dibahas tadi lah ya. Ya, kurang lebih seperti Kurang lebih itu. seperti itu. Yaitu bisa diambil kesimpulan sebagai penunjang untuk pembelajaran supaya lebih efektif ya. Iya, benar. Nah, kurang lebih begitu. Dan kemudian salah satu yang diambil tadi yaitu definisi dari Fuad Hasan. Fuad Hasan. Dari beberapa referensi yang Anda ketahui gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian dari pengertian nih, kita beralih ke contoh. Nah, menurut saudari sendiri, apa saja contoh dari media pembelajaran ini? Nah, definisi dari contohnya tersebut juga sudah sering kita dengar ini. Ada contoh media visual, ada juga media audio, dan ada yang ketiga itu media audio visual. Nah, ketiga tersebut yang sering kita dengarkan. Tapi di sini juga ada terdapat media sosial. Media sosial ini seperti yang Instagram kan, TikTok dan lain sebagainya. Nah, ada juga media buku-buku dapat juga jadi media pembelajaran sehingga membantu proses pembelajaran tersebut. Berarti bukan hanya yang tradisional saja ya, berarti benar. sesuai dengan perkembangan teknologi lah ya. Dan perkembangan zaman yang semakin modern gitu kan, Benar. bisa sebagai media pembelajaran gitu. Media semua. Nah, mungkin dari media pelajaran kita beralih ke sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar di sini kita akan berbincang dengan saudari Adila. Nah, untuk menurut Anda sendiri, sumber belajar ini harus kita ketahui dulu ya. Sumber belajar ini menurut Anda sendiri, menurut pendapat Anda itu seperti apa? Nah, di sini saya mengambil menurut Hartini Nara pada tahun 2002. Menurut beliau bahwa sumber pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk fasilitas dalam belajar. Nah, yang artinya sumber belajar dapat berwujud apa saja, baik itu pesan, manusia, bahan atau material, lingkungan, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, melalui definisi di wujud itu dapat memudahkan proses pembelajaran seseorang atau untuk kita semua. Ya, mungkin berarti sumber belajar ini sangat membantu sekali ya. Iya. Mungkin sudah sangat jelas dijelaskan oleh saudari Adila. Kemudian kita beralih yang namanya tujuan. Nah, sebagai sumber belajar ini kan pasti ada tujuannya harus dicapai gitu kan ya. Ya. Dari sumber-sumber belajar ini, karena percuma kalau kita belajar sumber belajar tapi nggak ada tujuan gitu kan ya. Nah, menurut saudari sendiri apa tujuan dari sumber belajar ini? Nah, tujuan sumber belajar itu ada 4. Yang pertama itu mengembangkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan minat. Yang ketiga itu mendorong kolaborasi dan interaksi. Yang keempat itu mendukung keterampilan kreativitas. Berarti untuk tujuan sumber belajar ini sangat banyak sekali ya, Ya. sangat berguna sekali. Yaitu diantaranya ada mendukung, mengembangkan, dan menambah ilmu pengetahuan lah bisa dibilang ya. Oke, mungkin dari beberapa pembahasan kita ya, yaitu alat pembelajaran, dari mulai media pembelajaran dan kemudian sumber belajar. Nah, di sini kita akan saling diskusi ya. Yang saya akan menanyakan kepada beberapa narasumber yang akan dijawab oleh saudari yang akan dijawab oleh teman-teman yang duduk di sini. Nah, untuk di bagian media pembelajaran ya. Tadi kan disebut sebagai adanya media platform yaitu TikTok atau Instagram. Nah, itu kan sangat berkembang sekali di zaman sekarang, atau anak-anak zaman sekarang itu sangat familiar sekali dengan namanya sosmed antara TikTok atau Instagram tersebut kan. Iya. Nah, ini di sini kan kita bahas tentang media pembelajaran ya. Iya. Nah, bagaimana menurut saudari sendiri supaya aplikasi TikTok dan Instagram ini bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak zaman sekarang? Nah, di situ kan penggunaan TikTok dan Instagram itu untuk membantu kan proses pembelajaran tersebut, di mana anak didik itu bisa berkreasi, memberi
motivasi atau segala macam seperti membuat channel gitu kan, untuk diupload ke media sosial. Gunanya itu untuk memberikan orang itu sebagai sumber juga sebagai orang yang lain kan. Nah, di mana mudah mencari referensi kan. Itu guna media sosial tersebut. Ada juga biasanya penggunaan media sosial tersebut biasanya digunakan untuk ajang mencari uang juga kan. Di mana ada konten kreator memberikan menggunakan media tersebut sebagai ajang mencari uang tadi, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik adanya. Berarti tidak hanya sumber belajar ya untuk media-media tersebut, bisa juga untuk media kita mencari uang, itu kan itu juga menurut saya termasuk sumber pembelajaran ya. Bagaimana kita belajar untuk mencari uang, untuk mencari apa yang belum kita ketahui dan untuk wadah kreativitas kita lah ya, bisa dibilang ya. Nah, itu kan menurut saudari Khairia ya. Nah, kalau untuk saudara Arbi nih, untuk pertanyaan yang sama itu menurut Anda bagaimana ya? Menurut saya, untuk penggunaan media dalam proses pembelajaran yaitu sangat bisa sekali digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajarannya. Karena seorang pendidik dan peserta didik bisa menjadikan media sosial ini untuk dalam proses pembelajarannya, yang dimana biasanya seorang guru itu memberikan tugas misalkan dalam pembuatan video. Nah, seorang siswa ini diminta untuk membuat video yang kemudian di situ seorang siswa tersebut menguploadnya ke media sosial tadi, misalkan di Instagram, di YouTube. Dan di situ nanti gurunya menilai hasil pembahasannya itu nanti dilihat di medsos tadi. Jadi untuk yang pembuatan videonya, penjelasannya itu bisa dilihat di medsos yang menjadi acuan seorang pendidik dan peserta didik dalam memberikan suatu materi media pembelajaran. Ya, berarti itu juga agar materinya bisa dipahami oleh orang banyak, dan di situ juga bisa secara leluasa orang untuk bisa menonton video, mengaksesnya. Jadi bukan hanya tentang semata-mata pendidik atau peserta didik yang bisa mengaksesnya. Jadi sebagai media pembelajaran bagi semua orang lah ya yang bisa menontonnya. Karena kan semua sosmed itu kan luas ya, jaringannya luas, bisa diakses oleh siapapun yang bisa milikinya gitu. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita dalam podcast kali ini. Yaitu bisa ditarik kesimpulan dari alat pembelajaran, kemudian dari media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, di sini saya bisa menarik kesimpulan yaitu dari ketiga yang kami jelaskan tadi. Bisa dibilang ketiga-tiganya ini sangat penting ya bagi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Dan ketiga ini sangat membantu menunjang dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik. Dan kemudian selain untuk membantu peserta didik dan pendidik, yang dihasilkan dari ketiga pembelajaran ini pun akan bisa membantu menambah ilmu pengetahuan bagi yang melihatnya. Misalnya contohnya dari sosmed tadi kan bisa banyak yang mengaksesnya di situ. Nah, mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara Arbi, saudari Khairia dan saudari Adila yang menyempatkan waktunya untuk membuat podcast ini dan menyampaikan beberapa sedikit pemahaman atau pendapatnya. Bisa dibilang ilmu lah ya untuk kita semua. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton podcast ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.